3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai tugas dari TM9, yaitu Studi Kasus Manajemen Usaha Tani Volkswagen Pekan Company. Nah, sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Raisya Ramadhani, yang kedua Maliha Najma Farhani, kemudian Muhammad Rizal Khairullah, kemudian saya sendiri Namita Farhana Syarani, berikutnya Brilian Setiarindi Cantika, dan yang terakhir Muhammad Ardiansyah Dasyur. Baik, tanpa membuang waktu terlebih lama lagi, kami akan menjelaskan pada poin kami. Kepada materi, dipersilakan. Untuk soal yang pertama, jika Volstad memutuskan untuk menambah peralatan pengolahan, outlet apa yang bisa digunakan Volstad untuk memasarkan produknya? Daftar 3 6 poin. Jawabnya, outlet yang bisa digunakan Volstad untuk memasarkan produk yang digunakan untuk menambah peralatan pengolahan, yakni menggunakan layanan e-commerce. Dengan pemasaran ini, area jangkauan penjualannya semakin luas, usaha mudah untuk berkembang pesat, dan pastinya transaksi lebih mudah. Selain itu, bisa juga memasarkan melalui mitra kerja seperti supermarket. Mitra kerja seperti itu memiliki kelengkapan barang yang dibutuhkan masyarakat, sehingga masyarakat akan melihat produk yang kita jual juga. Produk yang dijual melalui supermarket biasanya memiliki harga jual lebih tinggi, namun harus diperhatikan juga kemasan dan kualitasnya. Untuk yang nomor 2, sebutkan 2 kemungkinan jenis organisasi bisnis yang sesuai untuk Volstad Pekan Company. Berikan 2 keuntungan dan 2 kerugian untuk setiap jenis organisasi. Jawabnya, yang pertama adalah CV campuran. Untuk kelebihannya, lebih mudah mencari tambahan modal dari anggota pasif karena berbadan hukum. Pengelolaan hanya terpusat pada pihak yang mempunyai keahlian. Untuk kekurangan, rawan terjadi konflik antar sekutu baik dari pasif maupun aktif. Sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang banyak karena sekutu atau pengusaha pasif hanya memberikan suntikan dana modal tanpa ikut mengelola usaha. Yang kedua adalah perseorangan. Untuk kelebihannya, modal yang dibutuhkan lebih kecil. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan menjadi hak milik pribadi. Skalanya lebih kecil, jadi lebih mudah dalam manajemen usahanya. Kepala pemimpin usaha tani memiliki kebebasan dalam mengelola usahanya. Untuk kekurangannya, usaha akan sulit berkembang sebab modalnya kecil, sulit untuk memperoleh pinjaman karena tidak berbadan hukum, laba dan kerugian ditanggung oleh pemilik sendiri. Baik, untuk yang selanjutnya adalah soal nomor 3, yaitu salah satu pertimbangan terpenting yang harus dilakukan oleh para petani kemiri adalah keputusan untuk mengganti pohon kemiri asli dengan varietas pohon yang lebih baik. Pohon kemiri asli sekitar 750 IBS per hektar menghasilkan sekitar 1.000 waktu 7 tahun untuk memulai produksi kemiri. Berapa tahun yang diperoleh untuk menutup atau memulihkan investasi dalam mengganti pohon asli dengan pohon varietas baru. $3 per IBS. Biaya $3.000 untuk mengganti pohon asli dengan varietas pohon yang lebih baik. Jawab, produksi pada biasanya per tahun 750 dikali $3 sama dengan $2.240. Pendapatan yang tertunda $2.240 dikali 7 tahun sama dengan $15.750. Pendapatan yang tertunda ditambah biaya penanaman pohon baru yaitu $15.750 ditambah $3.000 sama dengan $18.750. Setelah 7 tahun dan baru panen, pendapatan per tahun akan menjadi $1.250 dikali 3, yaitu $3.750.
Kemudian waktu yang perlu untuk menutupi pendapatan yang tertunda, biaya pohon baru dan investasi sebesar $18.750 dibagi dengan $3.750 sama dengan 5 tahun. Kemudian yang keempat, bagian dari membangun bisnis yang sukses adalah pengumpulan tim spesialis untuk memberikan pengetahuan dan saran ahli untuk membuat keputusan terbaik. Sebutkan 4 spesialis yang harus dimiliki Brian dan Diana dalam tim produksi dan manajemen mereka. Yang pertama, Human Resources Development. Pada tim ini berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia dan merekrut serta mengawasi tenaga kerja. Yang kedua, tim manajemen pemasaran. Tim ini bertugas untuk meneliti pemasaran dan dari produk komoditas pertanian yang dimiliki. Dengan adanya tim ini membuka peluang untuk memasarkan produk dengan jangkauan yang lebih luas. Yang ketiga, administrasi. Dalam setiap usaha diperlukan adanya kelompok atau seseorang yang mengurus terkait laporan keuangan yang berjalan. Tanpa adanya hal tersebut, maka keuangan tidak akan tertata dan mengakibatkan kerugian. Yang keempat, spesialis agronomi. Sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha khususnya di bidang pertanian. Karena dalam pertanian dibutuhkan pemeliharaan atau perawatan khusus untuk tanaman. Baik, untuk nomor 5, menjalankan operasi peternakan dan bersamaan dengan kebun kemiri, Volkswagen telah membaca tentang beberapa operasi penggembalaan ternak di kebun mereka. Ketika petani melakukan ini, rata-rata mereka kehilangan sekitar 50 pon hasil kemiri per akre. Selama 5 tahun terakhir, kemiri telah menghasilkan $3 per pon saat panen, dan anak sapi telah dijual seharga $1,50 per pon selama periode yang sama. Tunjukkan pekerjaan Anda. 5A, jika Volkswagen tetap melakukan penggembalaan ini, berapa total kerugian produksi kemiri dalam pound? Berdasarkan data pada tabel Crop Enterprise Analysis, diketahui bahwa lahan kemiri beririgasi berada pada lahan 210 akre. Maka dari itu, jika diperoleh kerugian kemiri sebesar 50 pound per akre, maka didapatkan perhitungan next dan menghasilkan 10.500 pon. Berdasarkan perhitungan di atas, maka operasi peternakan pengembalaan sapi yang dilakukan secara bersamaan dengan pembudidayaan kemiri akan membawa kerugian. Hal itu dapat diketahui dari perhitungan di atas yang mana akan membawa kerugian sebesar 1.500 pon. Yang B, berapa kerugian pendapatan dari operasi kemiri dari penggembalaan ternak? Jika dilihat dari pernyataan di atas, maka dapat diketahui bahwa pada 5 tahun terakhir, kemiri memproduksi hasil sebanyak $3 per pon, sehingga kerugian pendapatan dari operasi kemiri akibat dari penggembalaan ternak adalah sebagai berikut, yaitu $31.500. C, berapa berat total yang harus dihasilkan dari ternak dibandingkan dengan hasil kemiri untuk mengimbangi kerugian operasi kemiri? Pada periode ini, anak sapi dijual dengan harga $1,50 per pon. Kerugian pendapatan yang didapatkan dari operasi kemiri akibat dari penggembalaan ternak adalah $31.500. Untuk menutup kerugian tersebut, maka diperlukan anak sapi setidaknya dengan berat $31.500 dibagi $1,50 sama dengan 21.000 pon. Oleh karena itu, total yang harus dihasilkan dari ternak dibandingkan dengan hasil kemiri untuk mengimbangi kerugian operasi kemiri adalah sebesar 21.000 pon. D. Jika Volkswagen dapat mengembalakan 1 ekor sapi per hektar dalam area pohon kemiri, berapa pound yang harus diperoleh setiap ekor saat digembalakan? Berdasarkan dari bacaan pada R1, maka dapat diketahui bahwa pada lahan seluas 400 hektar terdapat 100 ekor sapi. Apabila petani setidaknya dapat mengembalakan seekor sapi pada setiap hektar lahan, maka akan diperoleh hasil produksi dan keuntungan yang banyak. Maka dengan pernyataan tersebut, lahan seluas 400 hektar bisa digembalakan kira-kira 400 ekor sapi. Hal itu karena pada 1 hektar lahan terdapat kira-kira 1 ekor. Next. Sapi. Selama periode tersebut, sapi dijual dengan harga $1,50 per pon. Maka total pendapatan sapi sebesar $600 per pon. Hasil tersebut didapatkan dengan cara mengalihkan harga jual sapi dengan total keseluruhan jumlah sapi. E. Apa keuntungan menggembalakan sapi dibandingkan kemiri? Keuntungan yang diperoleh lebih banyak. Sapi merupakan salah satu hewan yang memiliki manfaat sangat banyak bagi para manusia. Harga jual sapi sangatlah mahal. Selain itu, harga jual kisaran daging sapi juga sangat mahal.
Daging sapi dapat diolah ke dalam berbagai jenis makanan seperti steak, rendang, semur, soto, dan lain-lain. Oleh karena itu, dengan mengembalakan sapi, petani akan lebih banyak mendapatkan keuntungan. Sapi yang dijual baik dalam bentuk hewan atau dalam bentuk olahan akan memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga keuntungan yang didapat juga akan semakin banyak. F. Apa kerugian mengembalakan sapi dibandingkan kemiri? Yang pertama, proses perawatan yang sulit, serta yang kedua, biaya produksi yang cukup tinggi. Next. Nomor 6, sebutkan 5 badan pengatur potensial yang dapat berinteraksi dengan produsen kemiri saat melakukan bisnis. Saat melakukan bisnis, produsen kemiri dapat berinteraksi dengan 5 badan pengatur potensial seperti yang pertama adalah lembaga keuangan seperti bank atau non-bank, lalu pemerintah, tenaga kerja, konsultan, dan pemasaran. Nomor 7. Langkah awal dalam mengevaluasi perubahan dalam operasi dapat menentukan pendapatan yang diproyeksikan untuk perusahaan. Nah, yang pertama yaitu berapa proyeksi pendapatan kemiri mereka. Next. Proyeksi pendapatan kemiri tanpa kupas, yaitu harga setiap produk dikali perkiraan penjualan, yaitu $3 dikali 250.000, sama dengan $750.000. Proyeksi pendapatan kemiri kupas, yaitu $3 dikali 125.000, yaitu sama dengan $375.000. Sehingga jumlah pendapatannya yaitu $1.125.000. Berapa total biaya langsung per hektar? Biaya langsung meliputi biaya material, biaya upah, dan biaya peralatan. Jadi total biaya langsung yang dikeluarkan per hektar adalah $1.391,33. Berapa total biaya overhead per hektar? Biaya overhead per hektar meliputi pajak real estate, asuransi pertanian, iuran dan biaya profesional, depresiasi mesin, next, depresiasi bangunan, dan lainnya. Jadi total biaya langsung yang dikeluarkan per hektar adalah $434,27. Berapa total biaya per hektar? Yaitu total biaya langsung ditambah total biaya overhead per hektar, yaitu sama dengan $1.825,60. Berapa total biaya untuk perkebunan? Yaitu total biaya per hektar dikali 210, sama dengan $382,376. Kemudian pendapatan bersih untuk perkebunan, yaitu proyeksi pendapatan dikurangi total biaya, yaitu sama dengan $741,624. Next. Untuk yang selanjutnya nomor 8, Priyan dan Priyana berpikir jika mereka akan melakukan investasi dalam peralatan memprosesan. Mereka akan menjual kacang pekan kupas mereka seharga $10 per LP. Berapa pendapatan marginal per pon kacang pekan kupas yang akan diterima pertanian jika mereka menambahkan kapasitas pemrosesan? Dibutuhkan 2 pon pekan yang tidak dikupas sama dengan 1 pon pekan yang dikupas. Jawabnya diketahui 250 pon pekan tidak dikupas, 125.000 pon pekan kupas dengan harga awal $3. Pendapatan awal pekan kupas jadi 125.000 dikali $3, yakni $375.000. Harga akhir $10 per LP. Pendapatan akhir pekan kupas yakni 125.000 dikali $10, hasilnya $1.250.000. Jadi untuk MR 1.250.000 dikurangi 375.000 dibagi 125.000 dengan hasil 875.000 dibagi 125.000 hasilnya 7. Untuk selanjutnya nomor 9, mereka berpikir bahwa biaya variabel tambahan untuk operasi tenaga kerja dan operasi mesin akan menjadi 1,70 per pon kacang pekan yang dikupas. Jika pertanian berjalan di arah sini, Volstad percaya bahwa mereka harus mendapatkan tambahan $1,5 per pon kacang pekan yang dikupas untuk resiko mereka dan menambah tenaga kerja di pihak mereka.
berapa banyak pendapatan marginal yang dapat disumbangkan untuk membayar biaya tetapnya. Pendapatan awal 125.000 dikali 1,5 dolar, hasilnya 187,500 dolar. Untuk pendapatan akhir 125.000 dikali 1,7 dolar, sama tekan 212.500 dolar. Untuk marginalnya, marginal revenue 212.500 dikurangi 187.000 dibagi 125.000, hasilnya 0,2. Baik, untuk nomor 10, berapa banyak uang tunai yang harus disumbangkan Foxstart setiap tahun untuk biaya tetap? Untuk fixed cost-nya, yang pertama ada pajak real estate dengan 15,3 dolar, asuransi pertanian 69,29 dolar, biaya untuk profesional atau tenaga kerja 5,95 dolar, penyusutan mesin sebanyak 324,63 dolar, depresiasi bangunan dengan 5,89 dolar, dan biaya lain dengan nominal 13,48 dolar. Sehingga total uang tunai yang harus disumbangkan Foxstart setiap tahun untuk biaya tetap yaitu 434,27 dolar. Baik, untuk yang selanjutnya, nomor 11, berapa banyak utang yang dapat ditanggung oleh Foxstart dengan pendapatan ini? Yang pertama, pokok pinjaman per bulan sebesar 2,171 dolar, bunga yang diperoleh per tahunnya sebesar 280,5 dolar, bunga per bulan sebesar 3,33 dolar. Jadi total angsuran yang ditanggung oleh Foxstart adalah 5,501 dolar. Yang selanjutnya adalah 4 faktor resiko yang harus dipertimbangkan oleh Foxstart jika mereka melakukan ini. Yang pertama yaitu dapat terjadi kegagalan panen, kemudian juga pesaing bisnis yang jumlahnya bertambah, kemudian presentase penjualan yang akan naik turun atau berfluktuasi, dan profit yang didapat tidak stabil. Kemudian poin ke-13 yaitu sebutkan 4 faktor penghargaan yang harus dipertimbangkan oleh Foxstart jika mereka melakukan ini. Yang pertama yaitu memberikan penghargaan psikologi dan sosial dalam bentuk Employee of the Month bagi karyawan yang paling berprestasi setiap bulannya. Kemudian memberikan intensif berupa gaji dan bonus yang tinggi kepada karyawan, karena hal tersebut dapat meningkatkan gairah dan semangat kerja. Namun, hal tersebut tidak menjadi faktor penentu untuk mencapai prestasi kerja seseorang. Kemudian, memberikan reward dalam bentuk kesejahteraan kepada karyawannya, seperti pemberian tunjangan, meliputi tunjangan jabatan, tunjangan struktural, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan anak, tunjangan keluarga, dan tunjangan hari tua. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan pengembangan karir seperti promosi jabatan atau mutasi kepada karyawan yang telah memenuhi prestasi kerja dan syarat-syarat yang dibutuhkan. Kemudian, soal selanjutnya yaitu aspek penting dari manajemen adalah memastikan bahwa semua karyawan dan orang yang mengunjungi lokasi peternakan tetap aman. Nah, sebutkan 5 bahaya keamanan yang harus dipertimbangkan oleh petani kemiri saat mengelola karyawan mereka. Kegiatan produksi pada industri bidang peternakan merupakan salah satu kegiatan yang paling berbahaya bagi pekerjanya, menurut Iliandi dan Ahman pada tahun 2019. Pekerjaan di industri peternakan memiliki resiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi, namun tidak sedikit pekerja yang mengabaikan aspek keselamatan dan kesehatan mereka. Berikut bahaya keamanan yang harus dipertimbangkan oleh petani kemiri saat mengelola karyawan mereka. Di antaranya yaitu, yang pertama, bahaya pada arus listrik pada kandang sapi, termasuk saklar, kabel, mesin, atau saluran listrik di atas yang rusak. Kemudian, pada saat pemberian pakan jerami pada sapi, adanya potensi bahaya seperti tertusuk, kelilipan, terpleset, terseluduk, yang dapat mengakibatkan memar, hingga yang paling parah yaitu patah tulang. Kemudian, tertular penyakit dan keracunan gas NH3 dan CH4, metana, pada pekerjaan memeriksa kesehatan sapi, membersihkan kandang, dan mengolah kotoran sapi. Kemudian, ada pekerjaan dalam penyusunan dan penyimpanan material berbahaya, dan pembuangan limbah sapi juga dapat berisiko melukai pekerja. Hal ini terlihat dari penyusunan dan penyimpanan zat berbahaya berupa nitrogen, cair, peralatan tajam seperti mesin chopper, sabit, dan parang. Kemudian yang terakhir yaitu, selain kecelakaan akibat kerja, ada juga bahaya penyakit akibat kerja, seperti adanya ancaman cacing parasit,
alergi, dan penyakit kulit akibat paparan radiasi sinar matahari pada pekerjaan mencari dan mencacah rumput. Oleh karena itu, pengendalian risiko sangat dibutuhkan dalam kaitannya sebagai upaya menghilangkan risiko yang ada. Perlu adanya peningkatan perhatian oleh perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjanya. Hal ini sesuai pada pendapat Paramita dan Wijayanto pada tahun 2012 bahwa ketiga sangat berpengaruh positif terhadap produktivitas dan kinerja para pekerja. Kinerja tersebut ditunjukkan dalam motivasi kerja dan prestasi kerja sehingga berdampak pada keuntungan perusahaan. 15. 6 kemungkinan bahaya produksi alami untuk operasi kacang pekan. 1. Hama, yang kedua ada perubahan iklim, ketiga kondisi alam, 4 patogen, dan yang kelima binatang liar, dan terakhir adalah variasi genetik. 16. 6 kemungkinan bahaya produksi buatan manusia terhadap operasi kacang pekan. Pertama, yaitu kesalahan penggunaan mesin dalam proses yang dilakukan seseorang. Kemudian kedua, kurangnya pengetahuan pekerja. Ketiga, penggunaan bahan kimia seperti pupuk yang berlebih. Keempat, tidak melakukan prosedur jalannya produksi dengan benar. Kelima, kerusakan lingkungan yang terjadi akibat teknis pengolahan yang salah. Dan yang keenam, kebakaran. Selanjutnya yaitu soal nomor 17, yaitu 4 cara mungkin yang mereka dapat berpotensi meningkatkan pendapatan mereka. Yang pertama yaitu memperbanyak hasil produksi, yang kedua meningkatkan kualitas produksi, yang ketiga memperbanyak relasi, dan yang keempat memperluas wilayah atau jangkauan distribusi. Nomor selanjutnya nomor 18. Jika Volstad memilih untuk menambah pemrosesan, mereka mungkin juga mempertimbangkan untuk menambahkan promosi pemasaran konsumen langsung. Media sosial merupakan aspek penting dalam mengembangkan basis pelanggan setia untuk usaha kecil. Sebutkan 2 platform media sosial dan mengapa mereka efektif. Jika dilakukannya promosi konsumen langsung dengan penggunaan media sosial, 2 platform media yang dapat dikatakan efektif seperti Instagram dan juga Facebook. Hal tersebut karena kedua platform memiliki cakupan yang sangat luas dan juga penggunaan yang sangat banyak. Selain itu, kedua platform juga menyediakan fitur yang mendukung pemasaran produk agar produk dapat dipasarkan secara detail seperti halnya detail produk, jenis dari produk, metode pembayaran yang dilakukan, dan masih banyak lagi yang dapat dicantumkan dalam platform tersebut. Pada kedua platform juga dapat menggunakan endorsement oleh para selebritis untuk meningkatkan ketertarikan pada produk yang dipromosikan dan keterpercayaan pada produk tersebut. Selanjutnya nomor 19, yaitu jika mereka memilih untuk menggunakan media sosial untuk mempromosikan mereka, apa 2 atribut utama bisnis mereka yang dapat mereka tekankan dalam pesan media sosial tersebut. 2 atribut yang dapat ditekankan sebagai pesan media sosial dalam kegiatan promosi adalah menekankan keunggulan-keunggulan pada produk yang dipasarkan dan membangun keterpercayaan pada konsumen dengan meyakinkan bahwa produk produksi secara profesional atau sudah melewati proses-proses sesuai dengan ketentuan produksi, menjamin para konsumen bahwa produk yang dipasarkan memiliki kualitas terbaik dari hasil produksi. Selanjutnya itu nomor terakhir, jika Anda berada di tempat Volstad, apa yang akan Anda lakukan untuk memperluas atau meningkatkan operasi ke depan? Yang pertama yaitu membangun relasi atau kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki pengalaman lebih. Yang kedua, mencoba inovasi-inovasi dengan riset sebagai peningkatan atau pengembangan pada hasil produksi. Yang ketiga, melakukan pemasaran dengan media sosial secara menarik berdasarkan trending pada platform yang digunakan. Yang keempat, mencari peluang untuk memperluas bisnis pada bidang lain. Dan yang terakhir, mencari peluang untuk melakukan pemasaran dalam skala internasional. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.